Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Aulia Bintang Nur Aini dengan NIM 25210100943. Saya akan mempresentasikan tugas individu dari Busof. Sebelumnya untuk Busof, mohon maaf Bu, saya habis kecelakaan, mungkin suara saya akan tidak jelas, terdengar tidak jelas, jadi mohon dimaklumi. Saya akan mempresentasikan dengan judul Toxic Masculinity, Toxic Femininity, dan dampaknya bagi kehidupan sosial dan kesehatan mental. Jadi teman-teman, saya akan mempresentasikan pengertian umum apa itu Toxic Masculinity dan Toxic Femininity. Jadi toxic masculinity dan toxic femininity adalah sikap atau cara berpikir yang muncul karena tuntutan masyarakat tentang bagaimana laki-laki dan perempuan itu harus bersikap. Kadang tuntutan itu berlebihan dan malah membuat diri kita atau orang itu menjadi tertekan, teman-teman. Contohnya, laki-laki itu harus selalu kuat, tidak boleh menangis, sedangkan perempuan itu harus selalu cantik dan lemah lembut. Padahal semua orang punya perasaan dan bebas menjadi diri mereka sendiri, teman-teman. Jadi kita mempunyai hak untuk diri kita sendiri, bagaimana cara kita bersikap. Setelah membahas dua toksis tersebut, pengertian umumnya, kita akan membahas lebih rinci toxic masculinity dan toxic femininity. Apa itu toxic masculinity? Toxic masculinity adalah sikap yang menganggap laki-laki itu harus selalu kuat, keras, dan tidak boleh terlihat lemah. Contohnya, anak laki-laki dibilang cengeng saat menangis. Cowok dipaksa berkelahi supaya dianggap jantan. Laki-laki malu cerita masalahnya karena takut diejek. Ciri-cirinya, teman-teman, yaitu gengsi minta bantuan, sering marah atau kasar, menyimpan perasaan sendiri, dan merasa harus selalu dominan. Yang selanjutnya yaitu apa sih dampak toxic masculinity ini? Jadi dampak dalam kehidupan sehari-hari yaitu mudah terjadi pertengkaran, sulit terbuka dengan orang lain, dan hubungan pertemanan jadi tidak sehat. Sedangkan bagaimana dampak bagi mental? Pertama yaitu stres, dipendam sendiri, mudah depresi, merasa kesepian, takut cerita atau mencari bantuan. Contohnya ya teman-teman, banyak laki-laki memilih diam saat punya masalah karena takut dianggap lemah. Sebenarnya teman-teman, saat kita cerita kepada teman kita atau yang kita percaya, itu tidak salah. Malah kita membuat hati kita menjadi lebih plong karena kita merasa beban kita sedikit hilang. Jadi cerita dengan teman itu atau orang terpercaya itu tidak salah. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, teman-teman. Apa itu toxic femininity sih, teman-teman? Toxic femininity yaitu adalah sikap yang membuat perempuan merasa harus selalu sempurna supaya diterima orang lain. Contohnya, yang pertama yaitu selalu tampil cantik. Yang kedua, takut berbeda dari standar kecantikan. Yang ketiga yaitu menutupi pendapat sendiri supaya dianggap lembut. Ciri-cirinya yaitu, teman-teman, terlalu memikirkan penampilan, sering membandingkan diri dengan orang lain, haus pujian atau pengakuan, dan yang terakhir yaitu takut dianggap tidak feminim, teman-teman. Selanjutnya yaitu apa sih dampak toxic femininity ini? Yang pertama yaitu dampak dalam kehidupan sosial, teman-teman, yaitu saling iri atau menjatuhkan. Yang kedua ini yang paling sering yaitu body shaming. Yang ketiga, pertemanan jadi tidak sehat. Ya, yang kedua yaitu dampak bagi mental. Yang pertama yaitu minder dan tidak percaya diri, overthinking, cemas berlebihan, merasa tidak cukup baik. Contohnya teman-teman, yaitu banyak remaja perempuan merasa insecure karena melihat standar cantik di media sosial. Padahal teman-teman, saat kita mencintai diri kita sendiri tanpa melihat standar media sosial atau standar kecantikan lainnya, kita akan lebih tenang dan aura kita itu lebih keluar cantiknya daripada kita mengikuti standar dari media sosial atau standar kecantikan lainnya. Jadi teman-teman, saran untuk saya adalah cintai diri sendiri, maka kalian akan terlihat cantik.
Pembahasan selanjutnya yaitu beberapa hal yang membuat toxic masculinity dan toxic femininity ini muncul. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga, teman-teman. Sejak kecil, anak itu sudah ditanamkan atau diajarkan cowok jangan menangis, cewek harus kalem. Yang kedua yaitu media sosial. Media sering menunjukkan standar laki-laki dan perempuan yang tidak realistis, teman-teman. Yang ketiga yaitu lingkungan pergaulan. Takut dijauhi atau diejek kalau kita itu berbeda. Yang keempat yaitu budaya masyarakat. Masih banyak aturan yang tidak tertulis tentang bagaimana laki-laki dan perempuan itu harus bersikap, teman-teman. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu saya akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari dua toxic ini ya, teman-teman. Yang pertama yaitu toxic masculinity. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengejek cowok yang lembut, menganggap laki-laki harus selalu kuat, dan memaksa cowok tidak boleh menunjukkan sedih. Yang kedua yaitu toxic femininity, contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghina penampilan perempuan lain, memaksa diri untuk sempurna, dan yang terakhir adalah takut berbicara tegas karena takut dianggap galak. Hal-hal seperti ini, teman-teman, sering terjadi di lingkungan sekolah, di kampus, bahkan di media sosial, dan juga di rumah juga ada. Bagaimana sih cara mengatasi kedua toksik ini, teman-teman? Yang pertama yaitu belajar menerima diri kita sendiri. Tidak perlu mengikuti standar masyarakat. Kita harus menjadi diri kita sendiri ya, teman-teman. Jangan mengikutinya. Yang kedua yaitu bebas mengekspresikan perasaan, yaitu laki-laki boleh menangis, perempuan boleh tegas. Yang ketiga yaitu bijak menggunakan media sosial. Jangan terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Saling menghargai, tidak mengejek karena sifat atau penampilannya, teman-teman. Yang kelima yaitu berani mencari bantuan. Kalau merasa stres atau tertekan, jangan takut cerita ke orang terpercaya atau psikolog. Jadi teman-teman, kita harus berbagi cerita ke yang kita percaya, teman. Jangan malu-malu, jangan menganggap diri kita sendiri itu sendiri. Tidak, kita itu makhluk sosial dimana kita butuh orang lain. Jadi teman-teman, kesimpulan dari presentasi saya itu toxic masculinity dan toxic femininity adalah cara berpikir yang bisa membuat seseorang tertekan karena tuntutan sosial. Dampaknya itu bisa merusak hubungan sosial, membuat orang tidak percaya diri, menyebabkan stres dan masalah mental. Karena itu teman-teman, kita harus belajar menerima diri kita sendiri dan menghargai orang lain tanpa memandang stereotip laki-laki atau perempuan, teman-teman. Jadilah diri kita sendiri tanpa memandang orang lain atau standar. Jangan pernah iri, teman-teman. Setiap orang berhak menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi. Jadilah dirimu sendiri agar kamu bahagia. Dadah. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.